Hai semua, kembali lagi di channel gue Alaviar. Di video gue kali ini, gue akan membahas kisah dari The X Murder House. Di part yang kedua, yang sebelumnya sudah pernah gue bahas tentang pembantaian sadis terhadap keluarga Moore dan siapa saja pelaku di balik motif pembunuhan tersebut. Oke, langsung aja ke topik pembahasannya. Seiring berjalannya waktu, banyak kemungkinan tersangka yang muncul. Di antaranya adalah Pendeta George Kelly, Frank Fernando Jones, William Mansfield, dan Henry Lee Moore. Di antara nama tersebut, gue akan mengulas tentang pembunuhan keluarga Moore. Yang pertama, Kelly George. Kelly George adalah seorang pendeta kelahiran Inggris yang tinggal di kota Bourne pada malam pembunuhan. Kelly digambarkan seperti orang aneh yang dilaporkan mengalami gangguan mental saat remaja. Sebagai orang dewasa, ia dituduh mengintip dan beberapa kali meminta wanita dan gadis muda untuk berpose telanjang untuknya. Pada tanggal 8 Juni 1912, dia datang ke Villisca untuk mengajar di kebaktian Hari Anak yang dihadiri oleh keluarga Moore pada tanggal 9 Juni 1912. Dia meninggalkan kota antara pukul 5.00 hingga pukul 05.30. Pada tanggal 10 Juni 1912, beberapa jam sebelumnya, mayat-mayat itu ditemukan. Pendeta Kelly telah mengakui pembunuhan di pengadilan tersebut, tetapi juri tidak mempercayai pengakuannya. Dalam minggu-minggu berikutnya, dia menunjukkan ketertarikan pada kasus ini dan mulai menulis banyak surat kepada polisi, penyelidik, dan keluarga almarhum. Hal ini menimbulkan kecurigaan. Dan seorang penyelidik swasta menulis kembali kepada Pendeta Kelly, menanyakan rincian yang mungkin diketahui tentang pembunuhan itu. Kelly menjawab dengan sangat rinci, mengaku telah mendengar suara dan mungkin menyaksikan pembunuhan itu. Penyakit mentalnya yang diketahui membuat pihak berwenang mempertanyakan apakah dia mengetahui detailnya karena telah melakukan pembunuhan atau hanya membayangkannya saja. Pada tahun 1914, 2 tahun setelah pembunuhan keluarga Moore, Kelly ditangkap karena mengirim materi cabul melalui pos. Ia melecehkan secara seksual dengan seorang wanita yang melamar pekerjaan sebagai sekretarisnya. Dia dikirim ke rumah sakit jiwa yang bernama Santa Elizabeth di Washington DC. Penyelidik berspekulasi lagi bahwa Kelly bisa jadi pembunuhan keluarga Moore. Pada tahun 1917, Kelly ditangkap karena membunuh di Villisca. Polisi memperoleh pengakuan darinya. Yang kedua, Frank Fernando Jones adalah penduduk Villisca dan senator negara bagian Iowa. Josiah Moore telah bekerja untuk Frank Jones di toko peralatannya selama bertahun-tahun sebelum pergi untuk membuka tokonya sendiri. Moore dilaporkan mengambil bisnis dari Jones, termasuk dealer John yang bernama John Deere, yang sangat sukses. Josiah Moore dikabarkan telah berselingkuh dengan menantu perempuan Jones, meskipun tidak ada bukti yang mendukung hal ini. Ketiga, William Mansfield. Teori lain adalah bahwa Frank Fernando Jones menyewa William Mansfield untuk membunuh keluarga Moore. Diyakini bahwa Mansfield adalah pembunuh berantai karena dia membunuh istri, anak, bayi, dan mertuanya dengan kampak pada 2 tahun setelah kejahatan Villisca. Dia diyakini telah melakukan pembunuhan kampak di Paula 4 hari sebelum kejahatan Villisca. Dia juga dicurigai dalam pembunuhan ganda yang bernama Jenny Peterson dan Jenny Miller. Di Illinois, setiap lokasi kejahatan dapat diakses dengan kereta api, dan semua pembunuhan dilakukan dengan cara yang hampir sama. Mansfield dibebaskan setelah pengadilan dari Montgomery County menolak untuk mendakwanya dengan alasan bahwa barang bukti tidak cukup kuat untuk mendakwanya. Mansfield juga merupakan tersangka utama dari Burns Detective Agency of Kansas City dan detektif James Newton Wilkerson yang menyatakan bahwa dia adalah seorang pembunuh berantai yang berkecanduan kokain. Menurut laporan berita kontemporer, Wilkerson percaya Mansfield bertanggung jawab atas pembunuhan kampak terhadap istrinya, anak bayinya, dan ayah mertua, serta ibu mertuanya di Blue Island, Illinois pada 5 Juli 1914. 2 tahun setelah pembunuhan Villisca, namun Thorpe, pemilik restoran dari Shenandoah, mengidentifikasi Mansfield sebagai pria yang dilihatnya di pagi hari setelah pembunuhan Villisca.
Saat menaiki kereta di Clarinda, pria ini berkata dia telah berjalan kaki dari Villisca. Jika terbukti benar, kesaksian ini akan membantah alibi Mansfield. Selanjutnya dilaporkan bahwa Nyonya Vina Tompkins dari Marshalltown sedang dalam perjalanan untuk bersaksi bahwa dia mendengar 3 pria di hutan merencanakan pembunuhan keluarga Moore beberapa saat sebelumnya. Dan yang terakhir adalah Henry Lee Moore. Dia adalah tersangka pembunuhan berantai yang tidak terkait dengan keluarga Moore yang terbunuh. Namun dia pernah dihukum karena pembunuhan ibu dan neneknya beberapa bulan setelah pembunuhan di Villisca. Senjata pilihannya adalah kampak. Sebelum dan sesudah pembunuhan di Villisca, pembunuhan dengan kampak yang sangat mirip pada ibu dan neneknya yang dilakukannya. Dan semua kasus menunjukkan kesamaan yang mencolok, yang mengarah pada kecurigaan yang kuat bahwa semua kejahatan yang dilakukan adalah pembunuhan yang menggunakan kampak. Menurut kalian, siapakah yang berkaitan dalam pembunuhan keluarga Moore? Dan siapa di balik kejahatan tersebut? Jangan lupa tulis kolom komen. Oke, sekian dari pembahasan gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.